Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya terkait dengan membuat buku besar. Sebelumnya Anda telah membuat atau menggandakan jurnal menjadi dua, sehingga inilah yang nanti yang akan menjadi dasar Anda untuk membuat buku besar. Nah, untuk membuat buku besar, yang kalian harus lakukan selanjutnya adalah mengganti sheet 3 menjadi buku besar dengan disingkat BB. Kemudian Anda mengcopy A5 di jurnal 02 ini. Anda copy, klik kanan, copy, kemudian Anda klik buku besar, sheet buku besar, kemudian Anda letakkan di A7, kemudian Anda enter. Nah, ini di blok kolomnya, kemudian klik 2 kali, ini akan tampil. Di sini ada tanggal, uraian, nomor akun, nama perkiraan, debit, dan kredit. Untuk pembuatan buku besar ini, Anda tidak perlu menampilkan nomor akun dan nama perkiraan. Jadi kita blok kolom C dan kolom D, kemudian kita klik kanan, atau bisa kalian di home, kemudian Anda pilih format, kemudian hit kolom ya, bisa. Atau dengan cara Anda klik kanan, bisa juga langsung dengan hit ya, sama. Kemudian untuk G7 di sini Anda akan memasukkan saldo akhir. Nah, Anda pilih all border saja ya, pilih all border saja. Nah, langkah selanjutnya adalah Anda melebarkan kolom uraian, kemudian debit dan kredit ini kita lebarkan blok E sampai G, kemudian klik kanan, pilih kolom width, kita lebarkan, saya pilih 20 ya, di tampilannya seperti ini. Selanjutnya Anda memasukkan nama perusahaan CV Putra Kembar, kemudian buku besar, kemudian ada tanggal, titik 2, nomor akun, titik 2, kemudian nama akun, titik 2. Di sini juga di kolom E4 ada saldo awal, titik 2, kemudian posisi perkiraan, titik 2. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan atau Anda harus lakukan adalah Anda setting judulnya supaya lebih menarik. Jar center, kemudian saya pilih 12, kemudian ini merger center juga, ini saya pilih 14, kemudian tanggal kita rata kanan, nomor akun dan nama akun juga. Ini kainnya harus lebih lebar ya, supaya lebih menarik kelihatan. Ini juga saya rata kanan, blok dan rata kanan. Kayaknya tulisan CV Putra Kembar dengan ini beda ya fontnya, jadi saya pilih saja di Ctrl A, kemudian saya pilih Tahoma, ketik Tahoma T, oh ya sudah langsung kelihatan. Berikutnya juga saya atur ya supaya langsung ini, oh ya ini aktif, kemudian ini no fill ya, berarti bisa langsung kita lihat. Untuk ini
ini ya, kemudian tulisannya merah dan tebal. Kemudian buku besar, dia novel, kemudian tulisannya kayaknya bukan Tahoma, dia Snowcat Gothic ya. Kemudian tanggal ini juga sama dengan yang ini tadi ya. Ada sedikit perbedaan, ini tidak boleh di sini sejajar tanggal tapi dia sejajar nomor akun, jadi kita blok saja, kemudian kita angkat turun ke bawah. Ini beda, jadi kita tarik saja ke sini. Nah, kemudian ini novel, kita novel saja. Oke, berikutnya nomor akun. Saya setting terlebih dahulu ya. Oh, ada kesalahannya. Karena sebenarnya nanti ini kan latarnya harus background secara keseluruhan, kita setting dulu ya dengan background standar yang kemarin. Ini ya. Kemudian tadi kalau save berkembar dia di sini. Kemudian kalau buku besar dia novel, kolom keterangan sama yang di sini ya. Kemudian ini saya setting warna yang sedikit ini ya oke. Lebih soft. Kemudian tanggal ini saya pilih tetap kuning, ini juga saya buat sambil sini. Nah ini ya. Kemudian nomor akun saya setting terlebih dahulu dengan tar hitam. Kemudian nomor akun saya setting dengan orange. Shadow awal saya setting dengan warna merah. Posisi perkiraan saya setting dengan warna hijau ini ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung memasukkan formula yang berkaitan dengan data buku besar. Yang pertama adalah khusus untuk tanggal. Tanggal ini saya tebalkan saja ya. Saya tebalkan semua ya. Saya tebalkan semua saja. Jangan. Kemudian nomor akun, tanggal, kita akan memasukkan tanggal sesuai dengan tanggal yang ada di jurnal umum. Jadi jurnal umum di C3 ya, C3. Jadi 28 Februari ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian nomor akun kita masukkan sesuai dengan waktu Anda membuat nomor akun di jurnal umum, yaitu dengan menggunakan data validation. Jadi Anda klik B4, kemudian data, kemudian masukkan data validation. Setting ini Anda pilih list, mudah-mudahan masih diingat, sama dengan nomor underscore akun, maka langsung muncul di sini ya. Satu-satunya saya langsung pilih satu ya. Ini tidak kelihatan karena backgroundnya hitam, jadi saya pilih warna putih. Nah, ketika pilih di sini saya mau kalau dia besar 14, kemudian data kiri, berikut nomor akunnya saya tebalkan. Untuk nama akun ini sama dengan membuat
jurnal sebelumnya itu nama perkiraan dengan berdasarkan nomor akun, itu dengan menggunakan format ini ya, fungsi if dan bacaan tabel. Jadi sama dengan if kemudian B4 sama dengan tanda kutip 2 kali tanda pemisah. Perhatikan tanda pemisahnya apakah titik, koma atau koma, sesuaikan dengan bentuk formulanya ya. Kalau Anda koma berarti di sini koma, kalau di sini titik koma berarti Anda harus titik koma. Kemudian tanda kutip 2, kemudian value out kurung, kemudian klik lagi B4, kemudian tanda koma. Tabel array itu berdasarkan daftar akun, berarti df akun, kemudian titik koma, kolom index number 2 ya, Anda masih ingat, tutup kurung 2 kali, enter. Di sini ada kasih di tangan, betul berdasarkan akun satu-satu. Jadi saya naikkan juga, atau saya normalkan saja ya, enggak usah ya, tidak apa-apa, 14 semua ya, tebal supaya lebih kontras kelihatan. Kemudian saldo awal ini sebenarnya hampir sama dengan nama akun, yang membedakan nantinya itu adalah kolom index numbernya, karena berdasarkan daftar akun. Coba kita lihat daftar akun ini kan ini ya, ini ya, nah ini sampai E42 ini kan, kalau Anda lihat di sini ada kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom kelima. Untuk membaca nama perkiraan berdasarkan kolom kedua dari daftar akun 1, 2. Untuk saldo awal kolom ketiga. Untuk akun debit dan kredit atau posisi debit kredit ada di kolom keempat. Berarti di sini cukup Anda masukkan fungsi yang sama. Jika nomor akun sama dengan kosong, maka hasilnya juga kosong. Jika tidak, if false, maka akan menggunakan pembacaan tabel, yaitu berdasarkan nomor akun ini Anda akan menggunakan daftar akun dengan membaca kolom index number yang ketiga, karena saldo awal berada di daftar akun kolom ketiga. Nah, ini sama ya, 26.050.000. Nah, ini tinggal kita berikan separator saja. Saya naikkan lagi menjadi 14 ya, tebalkan. Kalau agak lebih kontras mungkin pilih putih ya. Nah, berikut posisi perkiraan sama, membedakannya di sini saja. Di sini kalau nama perkiraannya itu adalah posisi perkiraannya ada di kolom keempat ini, 1, 2, 3, 4. Berarti yang membedakan hanya kolom index number. Jadi caranya mungkin saya bisa percepat. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya enter. Di sini saya klik, kemudian saya paste. Nah, cuman di sini saya ganti menjadi 4. Pastikan masih mengacu pada nomor akunnya. Nah, ini sudah ada debit. Saya tengahkan, saya tebalkan, saya besarkan. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengisi baris pertama dan baris selanjutnya pada buku besar. Anda cukup memperhatikan lebih jauh lagi pada bukunya di halaman 123. Untuk kolom tanggal itu Anda mengacu pada tanggal yang ada di akun ya. Jadi caranya ini
ketik sama dengan, kemudian Anda klik akunnya, kemudian Anda klik C3 tanggal di daftar akun. Nah, di sini tidak berubah. Saya minta Anda merubah merubah format tanggal di daftar akun menjadi short date. Caranya di sini, kemudian pilih date, kemudian short date. Oke. Nah, di sini belum berubah, cukup Anda masukkan 31 Januari 2017. 1 Januari 2017. Oke, kita coba. Ya, oke, sudah. Kemudian untuk sel B8 diisi dengan saldo awal. Kemudian untuk kolom debit Anda isi rumusnya sama dengan if jika F5 saldo awal sama dengan debit, maka akan kita ambil nilai saldo dari F4 itu sendiri. Titik koma, jika tidak maka kosong. Artinya apa? Jika di sini F4 itu sama dengan debit, maka kita ambil nilainya. Tetapi jika bukan debit, maka kita harus mengosongkannya. Oke. Kemudian untuk kredit F8 sama if jika F4 sama dengan kredit, maka kita ambil nilai F4. Jika tidak, kosong. Artinya apa? Jika posisi perkiraan itu kredit, maka kita ambil nilainya. Jika tidak, maka kosong. Kemudian saldo akhir G8 diisi dengan rumus sama dengan if buka kurung jika F5, ya, berdasarkan ini ya, F5, jika F5 sama dengan debit, maka E8, jika tidak, maka yang diambil adalah F8. Artinya apa? Saldo akhir ini diasumsikan bahwa saldo akhir ini tidak berdasarkan saldo awal, tapi saldo akhir ini akan disesuaikan dengan baris pertama terlebih dahulu, ya. Nah, jadi jika F5 sama dengan debit, maka yang diambil adalah debit. Tapi ternyata jika di sini bukan debit berarti kredit, maka yang diambil adalah kredit. Nah, untuk baris selanjutnya, saldo akhir baris pertama dan saldo akhir baris kedua itu tentu tidak sama. Karena tidak sama, maka rumus yang kedua perlu diisi dengan cara Anda klik G9 di sini sama dengan if buka kurung F5, ya, F5 ini, F5, kemudian
kita kunci dengan memberikan tanda dolar Fn F4, atau Anda cukup memberikan tanda dolar di depan kolom dan di depan baris, ya. Kemudian sama dengan debit, kemudian tanda pemisah G8 ditambah dengan E9 dikurangi dengan F9. Kemudian jika tidak, maka harus menggunakan rumus yang berikutnya, yaitu tetap F5 4 sama dengan kredit, maka G8 harus ditambah dengan F9 kemudian dikurangi dengan E9. Jika tidak, maka dia akan dibaca dengan 0. Artinya apa? Jika F5 ini sama dengan debit, maka rumusnya adalah debit saldo akhir ditambah dengan debit dikurangi dengan kredit, ya, karena dimulai dari saldo debit. Ketika tidak, berarti F5 di sini pasti kredit. Nah, ketika di sini kredit, maka saldo akhirnya akan ditambah dengan kredit kemudian dikurangi dengan debit. Dan jika semua tidak ada, di sini tidak ada debit dan tidak ada kredit, maka hasilnya akan kosong. Ya. Kenapa di sini value? Karena nilai sebelumnya belum ada, ya. Nah, coba kita cek terlebih dahulu, ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini kosong, kreditnya juga di sini kosong? Ternyata ada kesalahan tadi yang saya salah ketik. Di sini sebenarnya F5, ya. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan sebelumnya. Di sini kenapa value? Karena sebelumnya di sini ada kesalahan. Nah, disinilah harus Anda jeli untuk melihat pekerjaan Anda sebelumnya. Ketika hasilnya tidak sesuai, berarti ada kesalahan. Dan ternyata Bapak di sini tadi sempat keliru bahwa saya mengklik F5, kemudian yang saya klik ternyata adalah F4, ya. Jadi saya ganti di sini F5. Artinya apa? Jika F5 di sini adalah debit, maka yang diambil adalah nilai F4. Begitu juga di sini. Jika F5 di situ adalah kredit, maka diambil dari nilai F4, ya. Itu maksudnya. Tidak ada kesalahan. Mohon maaf, ya. Bapak juga sebenarnya tidak luput dari kesalahan, ya. Kemudian di sini kita berikan separator, ya. Kemudian Bapak mau kalau di sini sudah ada all bordernya. Nah, jadi untuk tahap ini saya kira sudah cukup untuk sementara. Tinggal nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.